Udah nih? Udah dong. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Otomodel setelah sekian lama tidak mereview mobil karena mobil-mobil listrik yang muncul tuh kayaknya BB aja. Anjay. Tapi ini ada mobil listrik yang gokil, namanya iCar V23. Tuh. Ini hero colornya nih, anjay hero color. Dia rilis beberapa color tapi hero colornya ini orange. Kayak lagi musim orange, iPhone juga orange, iCar juga orange. So, bentuknya boxy doi, tapi ini bundar. Terus dia banyak apanya namanya ya? Enggak satu gitu doang, ada banyak sini. Nah levelingnya deh, many leveling di sini ya. Ini keluaran Cherry katanya, tapi belum dijual, tapi udah boleh dibeli. Nah tuh, belum rilis harga, tapi udah boleh dibeli. Nah, gimana tuh? Coba, Cherry bisa aja, dan udah ada yang beli. Iya, ini kayaknya Sen ya, gue juga nggak tahu dah. Kayaknya ya, atau nanti ini gue juga belum ngerti. Kita lihat samping-sampingnya dulu deh. Ini approach 43 derajat. Kalau sana tuh departure, namanya departure apa gitu, 243. Ground clear, ya lo cari aja deh ya speknya ke YouTube lain. Approach angle-nya itu mencapai 43 derajat dan departure angle-nya mencapai 41 derajat. Nah ini masih begini nih, ya katanya ya, gue baca ini akan dilarang nih nanti kesananya nih, bukaan yang kayak begini. Ini bukanya gimana sih? Oh enggak deng, yang gini sih, yang gini nggak dilarang. Yang kayak itu tuh yang nggak bisa dibuka sendiri, yang harus kayak uling, ya kayaknya itu akan dilarang, katanya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nih ada kondenya, tapi kondenya bukan ban serep. Kayaknya juga mobil listrik udah nggak ngasih ban serep dah. Beberapa mobil listrik dua-duanya tuh gue nggak ada ban serepnya. Tapi kita langsung aja deh, kita cobain dan kita langsung berkendara bareng yang punya ini. Walaupun belum ada harganya, tapi udah dia yang punya. Namanya Umam, ntar kita ketemu di dalam ya. Oke. Oke, kita udah ada di dalam nih sekarang dan kesan pertama langsung ngerasa gagah. Langsung ngerasa gagah. Udah sama Umam. Halo, Mam. Iya, Cing. Sehat, Mam. Sehat. Ternyata kita tetanggaan. Iya, bener. Baru tahu tetangga. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata di situ pas gue liat, gue kan sering jalan pagi tuh. Pasti lewatin rumah lo tuh. Iya. Terus gue lihat banyak yang parkir, gue ngomong sama bini gue, lah ini rumah semuanya kayak ganti mobil listrik. Iya benar. Betul. Ada berapa mobil listrik sekarang di rumah? Ada 3. Anjay. Iya, ada 3. Ini mobil yang ke? Ini ketiga sih. Ini yang ketiga. Sebelumnya? Keempat malah. Ini keempat. Ini keempat? Iya. Gokil. Iya. Udah nggak ada bensin sama sekali? Satu doang. Sisa 1. Itu buat? Cuman buat ya taruh aja sih, udah gitu aja. Buat taruh doang. Masa mobil buat ditaruh doang, Yon? Orang sanggup ini, Yon. Enggak. Tapi mobil buat ditaruh doang itu gimana? Iya. Apa mobil listrik yang mobil bensin yang lo pilih untuk
untuk ada mobil listrik gitu, mobil bensin. Di rumah itu kebetulan tinggal Yaris aja. Yaris ya. Iya, Yaris yang masih zaman Bapau. Oh, Itu udah lama banget emang iya, naruhnya di iya. sana. Oh, tapi udah jarang dipakai juga. Udah jarang. Oke. Asal punya aja dulu. Asal punya. Iya. Oke, bener. iya, iya. Ini juga baru lo ngambil ini di pameran kemarin Iya, betul. Ngambil di pameran ini. dan belum ada harganya. Belum ada launching harganya belum. Nah, itu kok bisa kayak gitu? SPK tuh harus bayar berapa? Lo belum tahu harganya. SPK waktu itu 10 juta. 10 juta? Nah, habis itu katanya nanti nunggu launching harganya kalau nggak bulan ini ya bulan depan. Jadi belum tahu berapa harganya. Kalau tiba-tiba dikasih harga, brang, Tapi- 1 miliar misalnya. Enggak sih, Misal. enggak. Misal. Oke. Lo nggak jadi ambil. 10 juta lo hangus. Enggak dibalikin. Oh. Udah ada di SPK itu ada ketentuan kalau emang nggak sesuai dengan harga yang kita mau atau kita di range sama dia itu bakal dibalikin lagi sama mereka. Oh. Iya. Tapi udah ada kisi-kisinya berapa? Belum ada juga. Belum ada juga. Belum ada. Cuma kita memperkirakan karena nih lihat di mobil Thailand harganya berapa dan Malaysia jadi kita udah tahu oh range harganya paling sampai segini nih gitu. Oh, emang ini ininya di mana? Di rakitnya? Rakitnya ini udah di Indo. Oh, udah di Indo. CKD, udah Oh, CKD. oke. Cuman melihat di sana di Thailand dan di Malaysia harganya range berapa jadi kita bisa ngira-ngira nih gitu. Oh, kayaknya bakal lebih murah ya? Lebih murah Karena udah di CKD. Iya. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Ini namanya, kita nyebutnya apa sih? iCar atau V23 nih? iCar V23 tapi ya sebutnya V23 aja sih. Oh, sebutnya Iya. V23. Oke. Oh, di sini awal, Yon, di depan nggak ada apa-apa, Yon. Iya, pindahnya ke sini dia jadinya. Oh. Karena emang dia mengutamakan tema minimalis gitu, tapi masih ada bentuk tombol fisik. Tapi yang justru gue suka adalah ini. Betul. Beberapa kali pakai mobil listrik, Udah yang nggak semuanya tidak ada tombol, malah ribet. ternyata. Betul. Setuju. Terlalu banyak mencet menu untuk sampai ke spion misalnya gitu. Betul. Udah Iya. terlalu ini. Nah, ini spion juga udah banyak. Iya, di situ udah tombol fisik semua. Udah gitu tombol di fisik sini. semua ternyata. Jadi tidak selamanya yang otomatik tuh memudahkan ya. Betul. Iya. Oke, sekarang kita coba nih. Sebentar, jangan diajarin gue dulu Oke, ya. siap. Jadi orang yang baru datang gampang nggak nyarinya. Iya. Ternyata untuk yang maju mundur di sini nih. Betul, shifternya di. Shifternya. Oh, namanya shifter. Iya, shifter. Oke, ini nama shifter. Turun D. Di mana D-nya? Dah, ini kelihatan di sini, Dek. Oh, D-nya kelihatan di sini. Betul. Apa dah? Rem tangannya udah otomatis. Udah di kaki. Jadi langsung jalan aja, langsung gas. Oh, langsung gas. Iya, Sorry, kalau kita P-in, pencet. pencet, udah, Nah. udah rem Iya. tangan. Udah P, udah parkir. Kalau D, dia udah hilang sendiri. Oke, sekarang kita jalan nih. Wow, langsung jalan diangkat. Diangkat rem langsung jalan dia. Iya. Ini bukan mau banding-bandingin ya, karena Betul. gue pernah pakai J6. Oke. Pernah nyoba J6. Jujur lebih enak ini nyetir. Emang mobil ini di set sebagai enak untuk nyetir. Oke. Iya, karena nama tagline-nya Born to Play. Jadi emang untuk mobil hobi gitu. Oh, untuk jadinya. mobil hobi. Betul. Oke. Sen berarti di kiri. nih. Kiri. Iya, sennya di kiri. Oh, oke. Dia sennya langsung balik dia, Mam. Iya. Ini nggak klek gitu. Oh, bunyinya hilang. Gue kan pakai Maxus. Mastiin aja. Gue kan pakai Maxus. Iya. Sennya ini nggak bunyi itu bukan dari relaynya, dari software jadinya. Kenceng banget, Mam. Wah, semua banyak yang protes ternyata. Iya. Setelah itu minta dibalikin sama dia ini ulang. Oke. Di set ulang. Sekarang udah nyaman tuh. Udah sih. mulai suaranya nggak terlalu bising ya. Udah nggak terlalu bising. Iya. Nih. Wah, ini jauh lebih enak. Menurut lo di atas atau di bawah J6 harganya? Di bawah. Oh, di bawah J6? Di bawah J6. Iya. Oh, di bawah J6. Betul. Berarti kemungkinan di bawah GoPay juga? Bisa jadi. Oh. Bisa jadi. Dan ini ada kan drive floatnya bisa dipakai kalau Cing mau pakai hemat pakai Eco, kalau mau nyetirnya lebih enak lagi pakai yang comfort gitu-gitu. Oh, comfort. Itu juga semuanya langsung menyesuaikan kayak suspensinya gitu. Iya, langsung menyesuaikan. Bahkan kita bisa individual juga. Jadi tergantung mau setirnya yang berat, ringan, terus brake pedalnya mau yang sport atau yang mau yang cover itu bisa kita atur sendiri. Custom. Custom. Tapi daya tampungnya nih, memang Oke. ini benar bukan buat mobil keluarga ini. Betul, setuju. Bukan buat mobil keluarga, emang mobil egois buat laki-laki. Laki-laki sebenarnya ya. sih. Iya. Betul.
Jadi di belakang itu muat cuma 2. Betul. Dia captain seat. Bukan. Enggak Bukan captain juga. seat. Bukan juga. Bahkan bukan captain seat, Iya, tapi cuma 2. betul. Emang egois ini. Iya, betul, mobil egois. Egois ini. Ini kayaknya anak-anak orang kaya kuliahan dibeli ini. Wah. Iya deh. Dia lebih tinggi kayaknya dari Betul, J6. betul. Iya. Ground clearance lebih tinggi, 210 atau 220 gitu seingat saya. Oh, Dan velgnya dia 21 ban 21 yang dimana itu emang gede banget bannya gitu. Belum umum di Indonesia ban segitu. PR nggak kalau nyari PR. ban gantinya ya? Karena gue yang Maxus baru ganti ban tuh, karena udah 1,5 tahun kan. Iya. Kayaknya udah agak nggak nyaman tuh. Udah mulai ada yang botak, udah ada yang melendung. Iya. Gue baru ganti ban. Gue browsing-browsing, Mam. Ternyata ban mobil listrik juga khusus. Iya, ada yang khusus karena biar peredamannya. Betul. Terus lebih enteng katanya. Betul. Kalau kita pakai ban yang biasa, bikin lebih boros baterai. Betul, iya. Emang gitu ya? Betul, iya. Ada yang kayak gitu. Jadi ada beberapa pabrikan ban emang dia udah ngeluarin ban yang khusus buat EV. Iya. Iya, gitu. Dan relatif lebih mahal. Iya, setuju. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Kalau gue bilang bisa jauh lebih mahal. Iya. Bukan cuma relatif lagi, jauh lebih mahal. Bener. Gue tuh antara ini lagi ganti ban nih si Maxus gue nih sekarang nih. Iya. Lagi dikerjain. Antara mikir-mikir nih, apa gue pakai yang biasa aja, apa pakai yang EV. yang khusus EV. Tapi gue takut keselamatannya kan. Siapa tahu gak kalau pakai yang biasa gampang pecah atau gimana gitu, gue jadi ngeri. Ya udah beli yang EV aja deh. Bener, Tapi karena mahal banget mah. betul, karena kalau ban EV pertama bikin tidak terlalu bising. Terus kedua, dia udah tahu kan mobil EV itu kan berat ya. Nah, untuk nopang itu memang ban khusus yang buat EV biar dia bisa nopang bodinya. Betul. Iya. Iya. Kayak Gue gitu. baca-baca tuh. Jadi kalau lo pakai ban yang biasa, mungkin pertamanya akan lebih murah, tapi lo akan cepat habis juga. Betul, iya. Akan cepat botak, akan cepat terkikis. Karena dia nekan beratnya itu katanya. Iya. Nah, sekarang itu ada teknologi juga katanya, cuma beberapa orang memakai juga. Jadi ban EV itu disiling, Cing. Diapain? Disiling, jadi dikasih kayak gel. Kalau ada kalau kena paku, kalau kena baut, itu dia tidak langsung nembus ke dalam. Oh, terjadi sama si Maxus itu. Oh, gitu. Gue Jadi kena paku tuh. iya. Nah, itu namanya di ban disiling. Jadi dia tidak langsung nembus ke bagian dalamnya. Oh, Itu. jadi lebih aman ya? Lebih aman siling itu. Dan noise bannya itu juga agak lebih kedap. Iya. Gitu. Cuman tetap mahal. Mahal. Iya, mahal. Itunya itu Mam yang ini. Iya. Cuma gue karena ngerasa yang kalau dimodif atau diubah takut ada apa-apa gitu. Jadi gue sekarang yang standarnya Pabrikannya aja. Iya. Setuju, karena mobil listrik itu emang sangat sensitif banget, apalagi ya. void warranty ya itu. Iya, kalau ada apa-apa diganti nggak sesuai standar, hilang warrantinya. Ini lagi mode apa nih? Ini lagi eco. Oh, lagi eco. Eco, oke ya. Memang agak terasa tidak terlalu responsif. Betul, coba kita ganti ya ke mode cover. Wow, ada gitunya. Nah, comfort tuh di atas eco. iya, di atasnya eco. Oke. Kalau saya pribadi, karena di custom sama iCar Indonesia, ada settingan pribadinya, ada settingan yang enak katanya. Oh, di custom. Di custom. Oke. Nah, apa Cing nanti mau coba juga nih? Iya. Udah ada custom lo kan? Karena dia kembali ke riset lagi. Kalau setiap itu kurang, mungkin karena software ya, karena mobilnya baru. Nah, ini settingannya saya ganti ke sport, medium. Nah, gasnya agak lebih responsif. Ini terlalu lebih responsif ini. Yoi, berasa sih. Iya, berasa. lebih. Lo berasa di belakang. Iya. Tapi kita harus ngelirik nih kalau mau lihat ini. Iya. Segala macam. Karena di tengah posisi agak-agak ngelirik dikit dah. Udah ini CarPlay ini. Udah semua. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Ada CarPlay udah aman. Bahkan ada kiblat. Kiblat pindah-pindah mulu dong. Tergantung ini. Tergantung belokannya. Iya. Ini menurut gue lo langsung ngerasa laki pakai begini. Betul, iya. Laki banget ini. Itu yang penting. Lo jadi ada kepedean lo bertambah ini. Nah, itu katanya salah satu si iCar itu dia tidak ngincer cuman
mobil dan speknya, tapi dia juga ngincer gimana pride kita katanya Cing. Betul, itu terjadi, dia bisa ya. Iya. Begitu gue naik nih, anjay gue kayaknya langsung Langsung auto ganteng gitu. langsung jadi berasa muda gitu. Iya, ada yang bisa orang dipikirin ya gitu-gituannya ya. Wajib punya. Iya sih. Wajib punya. Harus wajib punya sih bener. Mobil ego kan ya, ini Iya. jadi mobil hobi. Jaraknya berapa ini? Kalau yang jadi dia ada 2 varian, RWD sama IWD. Kalau yang IWD itu variannya 430. Nah, ini varian IWD-nya 430. IWD itu yang bisa 4 wheel drive. Betul, Oh. iya. Jadi kalau di iCar itu dibilangnya IWD, bukan AWD gitu. Karena dia intelijen, udah pintar ngebaca pada saat kita off-road tuh dia udah tahu mana ban. Oh, nggak harus digini-giniin. Nggak. Dia langsung akan otomatis jadi 4 wheel drive. Iya, langsung. 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 Ini. Iya, jadi itu bisa. Nah, tergantung ini apa namanya drive mode, ada off-road, ada yang slippery gitu-gitu. Oh, istilahnya sama-sama J6 ya. Mirip kayak J6, Sama iya. J6 ya. Cuman ini versi adiknya lah, adiknya J6. Kalau J6 emang dia lebih proper lah gitu Iya, kan. iya. Dan lebih lega di belakang. Betul, iya. Ini di belakang memang lebih dimensinya lebih pendek ya. Betul. Tapi lebih berasa doang apa emang lebih tinggi dari J6 ya? Lebih tinggi, Cing. Emang lebih tinggi karena waktu itu saya kemarin ketemu J6 parkiran sebelah-sebelahan emang lebih tinggi. Emang lebih tinggi. Lebih tinggi dan sedikit lebih lebar lah daripada J6. Ini lebih lebar lebih juga? lebar. Ini sensasinya sama yang di depan nih, penumpang sama. Sama, enak. Lebih enak. Lebih enak di depan. Lebih enak. Iya. Kalau di belakang memang tidak terlalu nyaman mungkin ya. Karena dia dekat roda memang ya. Iya, dekat sama roda. Karena dekat sama roda. Ya. Kasih mah nyaman-nyaman aja. Lu nyaman aja. Ntar kita lihat apakah goyang-goyang atau enggak ya hasil videonya ya. Kalau hasil video nggak goyang berarti nyaman gitu. Ini lo kan belum ada harganya nih. Lo yakin akan beli ini karena apa? Karena emang pertama kali ngelihat mobil itu udah suka banget sih. Dari bentuknya? Dari bentuknya gitu. Sebelum lo test drive? Iya, bahkan belum test drive tuh emang udah suka aja bentuknya. Kayak apa ya, eye catching aja di jalan dengan warna yang orange gitu kan. Terus dengan tinggi mobilnya retro futuristik lah dia dibilangnya. Retro futuristik. Iya. Iya. Dia memang kayak ada hardtop zaman dulunya. Iya. Ada Jimny-nya. Betul. Kayak dijadiin satu gitu ya. Iya. Kayak di morphing si hardtop Di-mix, sama Jimny. Karena si iCar sendiri pada presentasi, Cing ya, dia itu mengakuin bahwa mobil ini itu inspirasinya tuh dari Toyota yang tadi itu FJ Cruiser, J-Class kayak gitu-gitu. Jadi mereka emang mengakui mobil ini ya mix sama mereka dibentuklah seperti ini. Iya, gitu. iya. Ini kalau anak muda atau yang berjiwa muda, kayaknya ini paling pas lah. Kalau lo disuruh pilih antara J6 sama ini, gue sih milih ini. Kalau disuruh beli ya, kalau dikasih. Bukan suruh beli ya, kalau dikasih. Walaupun ini lebih murah gitu misalnya, gue akan milih ini. Iya. Selain tombol-tombol nih, tombol AC ya. Iya. Apa nih? Fisik-fisik buat AC ya? Iya betul, tombol-tombol fisik kayak semua kayak nyalain AC, terus kayak volume, drive mode, terus hazard juga di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan yang sistem yang ada di situ, yang tadinya nggak ada ya, semua kan adanya di head unit. Nah, dia itu dibikin tombol fisik semuanya. Bahkan ya ini juga semuanya. Kalau mobil zaman sekarang kan kalau yang J6 kan dia pakai tombol. Nah ini benar-benar yang masih klasik banget lah, back to klasik lagi semuanya, bukan pintunya. Iya. Tapi lebih fungsional sih. Betul. Gini-ginian nih dibanding harus yang matic-matic tombol-tombol gitu. Iya, dan bahkan mereka ngasih aux nih. Jadi kalau mau masang lampu di atas mobil gitu buat penerangan, mereka tuh ngasih jalurnya. Gitu. Oke. Emang tapi ada lampu-lampu ambience light nggak ini? Nggak ada. Emang dibikin gagah-gagah aja ya? Iya. Bukan yang mewah-mewah gitu. Betul. Iya. Cuma mungkin karena materialnya juga premium lah istilahnya ya. Dilihat itu jadi enak. Iya, gitu. betul. Cherry itu apa aja sih? Jadi, Omoda tuh Cherry ya? Cherry. Jadi si Cherry Group ini sebagai kepalanya lah ya. Mereka punya sub-brand pertama yaitu Omoda Jayco. Oke. Mereka gabung. Jayco tuh murah juga ya, yang J5 itu ya? Betul, itu mobil anomali sih Cing. Maksud saya dengan mobil yang proper ya, SUV dengan dapat harga waktu itu 299, ya lengkap semuanya gitu. 299? 299 harganya. Lo ada? Ada. Anjay. Ini apalagi ada. Ada. Itu apa ininya? Kelemahannya deh? Kelemahannya
pertama yang saya rasain speedometernya jelek yang di J5. Ada di sini dia? Ada, Oke. kayak sepeda listrik. Oke. Terus kedua kelemahannya joknya agak sedikit keras. Joknya? Iya, tapi sekarang udah bisa ditambahin kayak busa atau latex lah, jadi biar lebih empuk. Lebih empuk. Iya. Tapi gitu. suspensinya Enak banget. enak. Iya. Makanya dibilang mobil J5 itu mobil anomali lah menurut saya, yang dengan mobil proper SUV harga 299 ya dapat semuanya gitu. Harganya masih segitu sekarang? Sekarang ada penaikan, Cing. Jadi 309. Oh, malah naik. Iya, malah naik dia harganya. Cukup anomali juga harganya karena mobil listrik biasanya turun. Iya, jadi naik itu. Oh, dia naik. Oh, keren juga itu si Jerry. Kalau nggak salah tuh 13.000 SPK dia itu. Ush. Udah lagi delivery semua sekarang itu. Ada yang nunggu dari November belum dapat mobilnya. Wah, gokil. Iya, karena saking banyak yang beli mobil itu. Laku banget itu berarti ya. Betul. Ya. Nah, ini memang di jalanan yang agak tidak terlalu halus. Getaran agak berasa gitu ya, masih ada. Ya. Tapi gleser lah gue ininya tuh, istilahnya itu gleser. Audio cukup enak. Cukup lah ya. Cukup ya. Karena lo jarang juga pakai dengerin ini musik di mobil. Dengerin musik, tapi kalau diperbandingkan dengan J6 emang lebih nyaman J6 lebih nyaman audionya. J6. Kalau ini tapi menurut saya tetap cukup aja. Ya. Sabtu besok ini, Cing, ada varian yang namanya dijualnya Pro Plus. Apa itu? Jadi V23 dijual dengan body kit, terus dalamnya dimodif, terus velgnya juga beda dari yang standarnya. Standar. Nah, itu harganya 789. Itu udah ada harganya? Udah ada yang varian termahalnya. Jadi dia itu mengeluarkan hanya 23 unit. Oh, karena V23 ya? Iya, 23 unit itu bener-bener yang varian Pro Plus dan tidak ada lagi katanya. Nggak ada lagi? Modifannya. Tapi harganya cukup mahal. Cukup mahal itu. Cukup mahal. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang original kayak gini sih. Benar. Basic kayak gini. Iya. 729 itu tambahin sedikit udah bisa Denza itu. Iya. Iya. Betul. Enggak tambahin sedikit sih, tambahin 100-an lah gitu ya. Nah, ini kalau jadi dia kayak perlu perasaan. Nah, gitu. Untuk matiin ya, tanpa harus belok, tapi untuk matiin ada pakai main rasa di situ. Anjay. Nah, ini pernah lo bawa kemana? Ini so far sih dalam kota, paling jauh kemarin ke puncak sih, ke Talaga Saat. Cobain dengan yang jalanannya agak lumayan bebatuan, terus pakai mode off-road, itu bener-bener nggak berasa sih, effortless banget sih nyetirnya. Iya, tinggal gas doang tuh kayak udah jalan biasa aja gitu. Dan pas tanjak-tanjakan di puncak itu nggak berasa kayak nanjak. Kayak kita nyetir biasa ya, kalau mobil bensin kan kayak masih ada ngeden-ngedennya. Kalau ini bener-bener udah jalan effortless itulah. Iya. Jadi buat para bupati yang mau beli mobil jangan terlalu mahal-mahal, bisa beli ini aja kali. Iya, bisa. Bisa beli 10 ini kali itu harganya. Ya. Karena kan nggak setiap hari juga dipakai ke off-roadan. Tapi kalau butuh off-road ini bisa. Iya. Karena di beberapa YouTube juga udah ada yang coba ke betul. Jalanan-jalanan jelek. Iya. Bahkan waktu aku di China kemarin tuh dikasih test drive waktu. Lo dia test drive di Cina ini? Iya. Oh, di Cina. Jadi waktu itu ada undangan dari Chery, terus dengan nyobain mobil ini bener-bener di rute yang lumpur, ekstrim gitu, dan itu bener-bener nyaman banget sih, dan itu belum ganti ban. Biasanya kan kalau kita off-road gitu kan harus ganti ban minimal AT. Nah, ini bener-bener pakai bahan bawaan. Bahan bawaannya belum AT nih? Belum AT. Nah, jadi dia masih pakai ini biasa. Terus kita cobain lah di China, itu mobil bener-bener enak banget sih. Emang proper banget buat kita untuk yang suka off-road ya gitu. Udah nyaman. Lo diundang Chery karena lo pengguna Chery? Iya. Chery jadi ada ininya tuh, ada program gitunya nih? Ada. Buat para customer yang loyal lah gitu dengan Chery. Ya, itu ada undangan. Jadi setiap tahun itu biasa ada 2 undangan sih. Ada yang April ini berangkat, tanggal 23 ini mereka berangkat ke Beijing Auto Show. Jadi beberapa customer dan pemenang-pemenang dari Chery juga kan mereka suka buat kompetisi gitu lah ya. Nah, itu diajak ke China, mereka ke pabriknya melihat, terus melihat mobil-mobil baru dari Chery juga apa nanti di sana. Dan itu semua full provide seminggu. Iya. Pesawat, akomodasi, hotel semuanya. Hotel ya. Iya. Uang saku dikasih nggak? Enggak, tapi kita
kemarin bawa uang saku tapi nggak kepake karena bener-bener semua di provide. Jadi kayak ya udah gitu, tinggal bawa badan aja gitu. Kecuali lo beli oleh-oleh. Iya, kecuali oleh. Cherry Iya, bisa. makanya. Iya. Dan kalau mau review jujur-jujur aja dia nggak marah. Nggak marah sih, malah mereka sangat terbuka banget dengan media, dengan customer. Kalau misalnya ada komplain atau apa, mereka sebenarnya mendengarkan sih, Cing, gitu. Karena di komunitas tuh banyak orang ATPM juga lah di situ kan. Jadi kalau kita ada masalah, kita langsung ngomong, Pak, mobilnya gini, mereka langsung respon. Oh, cepet ya. Iya. Karena memang mobil listrik masih baru. Betul. Kemarin tuh nyoba seakan-akan, kalau menurut gue ya, seakan-akan kalau semuanya dia tanpa tombol otomatis seakan-akan memudahkan. Betul. Tapi ternyata malah ribet. Setuju. Karena ada 2 atau 3 langkah sebelum kita bisa pakai kayak mau spion misalnya. Iya, itu terjadi banget. 1, 2, baru 3. Betul. Terus juga kalau ini kan manual gini ya, bukan mekanik gini nih. Kita berasa gitu beloknya seberapa lama gitu. Nah, kalau yang ini agak-agak sulit emang. Ini apa yang fitur-fitur yang kayak ADAS gitu-gituan ada nih? Ada. Kemarin nyoba bener-bener juga, ya udah nyetir nyantai sih, Cing. Kalau keluar kota ya udah tinggal kita setir, kita lepas sebentar, dia udah ngikutin garisnya. Garis. Gitu. Dan dia udah bisa juga ngebaca ada mobil di depan kan gitu. Iya. Jadi nyaman untuk bepergian luar kota nyaman. Iya. Gak terlalu capek banget nyetir. Yang suka ngerem-ngerem sendiri ada nggak? Ada itu. ADAS-nya itu udah mencakup itu semua juga. Jadi dia udah bisa ngebaca mobil depan. Jadi kalau ada mobil di depan lagi ngerem, ya dia dari jarak jauh udah ngerem juga, ngikutin gitu. Tapi bahaya kalau di dalam kota itu. Dalam kota belum bisa kalau di Indonesia, Ci. Iya, itu karena ya banyak ya motor lah, ada bus lah. Gua ada beberapa kali berhenti mendadak tuh. Iya. Itu takutnya yang belakang kan? Iya, jadi kebanyakan mobil listrik itu ada namanya forward collision warning. Jadi dia tuh suka rem mendadak sih. Iya, itu bisa dimatiin. Bisa dimatiin di sini. Ada beberapa mobil yang habis mobilnya mati, nyala lagi, balik lagi settingannya. Iya, betul itu maksud kayak gitu. Sebenarnya itu cuma masalah software kali ya. Betul, masalah software. Karena mereka itu ngambil namanya Euro NCAP. Kalau di Euro NCAP itu emang harus ada standarnya kayak gitu, Cing. Oh, standar harus nyala. Harus nyala. Oh, gitu. Tapi kan Indonesia tidak bisa kayak gitu ya. Iya. Dan itu banyak pengguna mobil listrik tuh awal-awal kayak gitu, dia rem mendadak. Padahal di depan kadang-kadang masih jauh. Kalau nggak ada objek apa, dia ngebacanya terjadi crash. Jadi ya udah rem mendadak gitu. Karena kita sering disalip motor misalnya. Betul. Gitu. Iya. Jadi ke mobil listrik ini memang bukan cuma teknologinya aja yang bertumbuh ya, kebiasaannya juga berganti. Betul. Harus bertumbuh gitu ya. Infrastrukturnya juga ya. Ya karena selama hampir 2-3 tahun ini pengguna mobil listrik makin banyak, Cing. Iya. Nah, ini salah satu mobil off-road yang EV, karena belum ada lagi mobil off-road yang EV selain mobil ini. Si J6? Ya, karena masih satu ini ya. Iya. Nah, karena J6 itu sebenarnya iCar, Cing. Oh, iCar. Iya. Oh, dia iCar juga. iCar awalnya. Si iCar juga ya? J6 itu iCar. Oh. Karena pada saat itu iCar belum masuk ke Indonesia, jadi dia dibawa naungannya Chery. Iya. Oh. Kebanyakan sekarang mobil-mobil yang off-road itu, semi off-road itu ke teknologinya PHEV, plug-in hybrid. Oh, oke. Iya. Hybrid ya. Yang bisa ngecas dia juga bisa bensin. Iya. Gue kemarin baru lihat tuh Palisade hybrid juga sekarang ada ya? Iya, hybrid. Iya. Palisade itu paling baru ya? Ngegantiin dieselnya dia yang generasi sebelumnya. Nah, kalau hybrid itu berarti mesinnya bensin? Kalau atau solar juga, diesel juga? Bensin, tetap. Oh, bensin. Udah nggak diesel. Oh, udah nggak diesel. Tenaga mungkin bisa lebih berkurang kali ya. Iya. Nah, kalau tol zaman sekarang itu orang lebih suka PHEV sih, Cing. Karena dia tidak bergantung banyak dengan si listriknya. Listrik, iya. Tapi insentif pajaknya kita nggak dapat ya. Betul. Kalau di Indonesia belum ada privilege lah tentang itu PHEV itu. Mereka karena masih mengkategorikan itu bahwa ada mesin. Bensin. Dan ini juga agak berarti pajak STNK juga agak mahal tuh. Iya. Nah, kalau mobil ini nggak ada pajaknya kan? Iya. J6 lo bayar berapa pajaknya? Pajak 143.000 itu. Cuma mobil kelas-kelas gitu bisa 9 jutaan. Makanya. Jadi mobil biasa ya. Terus udah gitu kan dia nggak ada progresif sih kalau mobil listrik. Nggak ada progresif. Mobil 1, 2, 3 kalau listrik semua itu tidak ada. Oh, gitu. Itu makanya kenapa mobil EV aku banyak itu karena tidak kena progresif. Nggak kena progresif juga ya. Iya.
Nah, ini mulai berasa. Iya. Ini ya. Iya. Iya. Karena emang jelek lah ini perjalanannya. Kalau naik hardtop itu memang kita ngerasa gagah, tapi memang mobilnya gede. Iya. Gitu. Nah ini nih, mungkin karena ini lebih tinggi dari J6 ya. Berasa. Tapi ngeliat ke depannya nyaman nih, ujung-ujungnya gitu. Untuk orang-orang yang Kelihatan ya, itu. kelihatan. Orang-orang kayak gue nih yang feelingnya udah mulai hilang. Feeling depan, feeling samping, ini enak nih. Karena depan tuh kelihatan banget. Kayak semakin tua semakin hilang feeling ini, Mam. Kayak depan gitu, harus lihat banget. Dan lebih takutan kali kalau jalan ya. Kalau dulu tuh kayaknya ada feeling nih, mobil udah biasa, segini nggak kena gitu. Kalau ini mah takut nih. Ya V23 ini mengobati, kalau aku ngelihat lah gitu ya, dia mengobati para orang-orang yang suka Jeep yang zaman dulu, yang klasik-klasik nih gitu loh. Benar, jadi dibuatlah seperti ini gitu. Iya. Karena kemarin pas aku lihat SPK di bootnya, Cing ya, itu banyak orang-orang tua, Cing, malah. Yang udah berumur yang zaman-zaman yang suka-suka zamannya itu, Top Jimny gitu-gitu, dia tertarik ke mobil ini umur gitu. 50-an ya, Iya, 40 akhir, 50-an, iya benar-benar. Dan ada juga yang cewek yang SPK mobil ini gitu, kayak tinggi banget ya. Iya. Ini memang kalau memang yang suka Jeep atau Jimny zaman dulu, Jimny pasti suka nih naik mobil yang ini. Betul. Dia lebih halus, terus tarikan tidak ada masalah. Kalau Jimny kan karena mesinnya kecil mungkin ya. Iya, jadi agak ngeden. Terus di tol tuh kalau kesamber sampingnya dilewatin sama truk udah goyang itu. Ini sih kayaknya jejak ini. Iya. Kayaknya lo bakal jadi beli nih kalau sesuai harga. pasti sih, Cing. Kalau harganya masuk di perkiraan, pasti beli sih. Karena emang udah sesuka itu sih, kayak waktu ngeliat J6 juga, pertama kali lihat J6 tuh kayak udah harus beli deh, padahal belum test drive waktu itu J6. Dari modelnya aja ya? Iya, waktu itu Fit Riding waktu di China kan dia nge-review mobil itu kan ya. Wah, udah suka nih kalau ke Indo harus beli. Bener ke Indo mobil akhirnya udah jadi beli gitu itu. Dan J6 keluar waktu itu udah dengan berbagai macam varian ya. Lo mau pilih yang mana? Iya. Ada ya, pilihannya jadi banyak. Lo yang IWD juga? J6 RWD. Nah, nanti kalau misalkan ini harganya masuk, ambilnya IWD. Yang 3 ini. Karena dulu berpikir ya, beli J6 tuh IWD buat apaan? Ternyata karena ikut komunitas dan ada yang suka camping, ada yang suka off-road, jadi kepake mobil itu. Jadi agak sedikit menyesal lah pada itu, kenapa ngambil IWD aja gitu. Nah, ini kalau harganya masuk, pasti udah ambil IWD lah, karena nanti takutnya keperluan yang lain. Iya, mobil ini untuk modifable ya, jadi kayak pasti banyak yang juga ganti ban sih, Cing. Nurunin pasti ke 18, ke 19 gitu. Tapi ingat harga ban listrik mahal. Ternyata. Cepet habis juga. Cepet habis. Ya, karena mobilnya berat-berat tuh ternyata. Jadi gue pakai mobil listrik kan 1,5 tahun lah. Hampir tidak ada isu sama sekali tuh. Tidak ada masalah. Nah, baru gue rasain itu adalah ban cepet, botak, terus kiri kanan itu cepet aus gitu. Tapi sebenarnya mobil listrik itu emang diperuntukkan setiap hari dipakai. Jadi berasa iritnya. Tapi kalau terus akhirnya dibandingin sama iritnya pakai bensin, beli ban itu kebayar. Iya sih. Iya. Pernah saya baca bahwa mobil EV itu bukan mobil inventaris ya, gitu. Bukan mobil untuk disimpan nanti. Harganya naik tuh enggak gitu. Emang dinikmatin dan dipergunakan. Dipakai tiap hari. Operasional mobil. Banyak yang bilang awal-awal kan buat second car deh lo harus punya ini. Enggak lah, ini mobil pertama, mobil kedua lo yang bensin. Ini yang dipakai setiap hari, lo akan ngerasa iritnya itu berasa, nyamannya itu berasa. Oke nih, Yon. Oke. Laki banget nih. Kalau turun tuh berasa banget, harus nginjek footstep-nya gitu loh. Jadi kayak karena tinggi ya? Iya, karena tinggi. Iya. Langsung laki, langsung pengen nge-gym. Rasanya langsung pengen nge-gym. Iya. Gokil. Mam, terima kasih ya. Iya. Udah boleh nyobain. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih, Cing Abdel. Ntar lo kalau beli mobil lagi kesini lagi. Boleh. Iya. Iya. Kalau beli mobil lagi kesini lagi, mobil banyak banget. Tetangga ternyata deket gue setiap hari mungkin lewatin rumah. Saya lewatin gue setiap hari. Mam, makasih ya, Mam, sekali lagi. Terima kasih. Sehat Cing selalu. Iya, mudah-mudahan berkah terus. Terima kasih banyak, Cing Abdel. Mudah-mudahan mobilnya sesuai dengan harganya. Iya. Jadi bisa gue lihat setiap hari. Iya.
Bikin istri gue ngiri ya. Oh iya. Makasih ya Mam ya. Makasih banyak, makasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di mobil berikutnya.